Shalom, selamat datang di channel Sapa BK, suara dan pelayanan anak Tuhan Bukit Kasih. Di sini bukan sekedar ruang untuk didengar, tetapi juga tempat untuk pulang. Dan di sini kita tidak hanya bicara soal iman, tetapi kita juga bicara seputar pelayanan. Dan di episode kedua terbaru ini, kita akan membahas mengenai dinamika pelayanan. Selamat datang Ibu Pendeta Margaret. Terima kasih Pak Boy. Ya. Bersama saya Boyke dan narasumber kita Ibu Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu, Sarjana Sains Teolog, selaku Pendeta Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Sebelum kita mulai, mari kita dengar sedikit kisah perjalanan Ibu Pendeta Margaret dalam pelayanan yang penuh pengalaman dan juga inspirasi. Ibu Pendeta, bisakah Ibu ceritakan sedikit bagaimana awal mula Ibu menjadi pendeta, kemudian apakah menjadi pendeta itu adalah cita-cita awal, atau ada hal-hal lain yang mendorong Ibu menjadi pendeta? Iya. Selamat pagi, Pak Boy. Selamat pagi, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, dimanapun hadir dan berada. Ini program Sapa BK ya Pak? Iya, Ibu. Suara dan pelayanan anak Tuhan Bukit Kasih, Surabaya. Luar biasa. Iya, Ibu Bapak, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau ditanyakan kepada saya tentang perjalanan sebagai seorang pendeta, dia hamba Tuhan, bukan siapa-siapa. Ya, itu tidak mudah, dan apakah itu menjadi cita-cita saya dari awal? Jawabannya tidak, Pak Boy. Bukan cita-cita dan tidak terbayangkan sejak awal untuk mau menjadi seorang pendeta. Apalagi membayangkan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena yang ada pada saat itu 23 tahun yang lalu, Pak Boy. Ya, mungkin untuk menjadi seorang teolog atau pendeta itu sangat jarang. Dan salah satu di antaranya adalah saya tidak terpikir ketika menyelesaikan pendidikan SMA, ya, yang ada dalam pikiran saya itu psikologi, ya kuliah ya, untuk kuliah jurusan psikologi, hukum, karena papa saya ini adalah pegawai negeri sipil dalam jabatan hakim dunia, Ibu Bapak. Dan itu saya jalani, Pak. Saya diterima ketika tes untuk Fakultas Psikologi dan juga Hukum, saya lulus, Pak. Iya. Namun, ya kembali lagi bahwa ini berangkat dari keinginan orang tua, khususnya papa. Dan saya sebagai anak bungsu, di mana anak-anak beliau ini kan 4 orang, saya yang bungsu. Ya. Jadi paling tidak harapannya itu adalah satu yang bisa menjadi pendeta. Karena beliau ini juga berasal dari keluarga pelayan. Opa saya itu, Opa Tenu, pendeta. Sehingga papa juga melayani majelis lama ya di GPIB Immanuel Semarang. Dan ya kalau majelis itu enggak bisa pelayan firman dan sakramen, begitu ya Pak kira-kira. Jadi mungkin itu kerinduan dari papa, kalau memberitakan firman majelis bisa. Tapi untuk pelayanan firman dan sakramen, sehingga mungkin itu kerinduannya juga direspon dengan mama. Dan sebagai seorang anak yang satu-satunya juga belum ada dalam masa kuliah, kalau 3 kakak yang lain kan sudah ada dalam pilihan.
Dan bagaimana kerinduan papa itu juga dalam tentunya juga pergumulan orang tua ya, untuk bisa mau mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Dan bagaimana kemudian saya merespon dan saya mengikuti ujian itu, tes itu Pak, untuk masuk di Fakultas Teologi, dan pada akhirnya diterima. Dan selain juga apa yang Papa lakukan dalam hidupnya, juga melayani Tuhan, mungkin mereka juga melihat saya itu tekun Pak untuk berdoa. Tekun untuk berdoa saat itu ya. Sehingga bagaimana mendorong, memotivasi kalau bisa ada satu anaknya yang bisa melayani Tuhan. Dan sampai saat ini, kemudian saya merefleksikan, mungkin itu jalan Tuhan juga, Pak. Jalan Tuhan yang harus memutar saya, seperti bangsa Israel ya Pak, yang keluar dari Mesir, harusnya dekat melalui negeri Filistin, tetapi harus dibawa putar dulu lewat padang gurun, ya, melintasi laut Tebrau. Ya, bagaimana Tuhan membentuk dengan luar biasa. Kalau saya mungkin, ya, tidak menjadi pendeta, mungkin akan menjadi seorang Margaret yang sombong. Margaret yang nggak kenal deh mungkin bagaimana itu kerendahan hati, ya, bagaimana itu dibentuk, diproses, mungkin dia nggak akan tahan. Jadi saya percaya kalau sampai detik ini Tuhan memakai papa saya untuk mengarahkan saya untuk bisa pada jalan Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Dan ya maaf ya sedikit terharu karena beliau sudah tidak ada gitu loh. Selagi saya bisa meraih apa yang beliau inginkan, beliau sudah tidak ada. Ya tersisa mama. Tapi artinya itulah ya, untuk anak-anak muda semangat. Saya juga mau menyemangati anak-anak muda ini Pak. Iya. Ya, bahwa benar kata firman Tuhan, didikan orang tua itu akan mendatangkan berkat kalau kita memang mau mendengar dan mengikuti ya. Jadi ada banyak cara Tuhan mau menuntun kita, mungkin dengan cara yang dibelokkan. Yang saat itu mungkin dalam masa muda kita berontak gitu ya. Kita mungkin mau dengan apa yang menjadi keinginan kita, nggak mudah Pak, diproses dengan luar biasa. Dan itulah Tuhan memanggil kita, kemudian Mama juga sebagai seorang pelayan, kita keluarga pelayan Pak. Ya, hanya pendeta itu ya hanya saya. Berangkat dari opa, kemudian saya, dan sekarang ada keponakan saya dalam proses juga pemendetaan. Nah, kakak-kakak saya juga pelayan karena Mama sudah menyelesaikan tugas kemajelisannya ya di GKI Sorong. Nah, kakak saya pelayan ya itu. Jadi Tuhan itu mau memakai setiap orang itu dengan caranya, Pak. Jadi menjawab bukan tadi cita-cita awal, bukan, tapi ada hal lain yang mendorong, yaitu orang tua. Iya. Jadi Tuhan itu membentuk dengan luar biasa dan sekarang saya bisa merasakan. Ya. Baik Ibu, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, selain itu, apa kira-kira kesan Ibu yang pertama Ibu rasakan pertama kali datang ke Jemaat Bukit Kasih Surabaya, dan kemudian sudah berapa lama Ibu di Jemaat Bukit Kasih Surabaya? Kesan pertama, bersyukur Pak. Bersyukur. Ya itulah ya, bagaimana Tuhan membentuk kita itu ya mengarahkan, khususnya saya ya Pak, untuk selalu memperkatakan yang positif. Walaupun keadaannya tidak seperti itu. Ya. Ketika menerima SK mutasi ya, kemudian harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mutasi dan merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan di jemaat ini, manusiawi ya Pak, kaget gitu, dan mempersiapkan segala sesuatu. Kaget saya, apalagi ketika datang ya ke sini didampingi dengan suami, dengan mama, itu kan mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada saat itu lagi ada kedukaan. Seorang majelis ya yang harusnya dijemput oleh ketua 5, tetapi kemudian harus sendiri dari bandara menuju ke tempat ini. Tuhan memimpin kami dan kami pun tiba di tempat ini melihat, wah ternyata pastori itu di lantai 2. Ya.
Kemudian, nah itu kan berarti aduh, sepanjang pelayanan ya harus berjuang nih naik turun Harus naik turun tangga. ya. Nah, tetapi bersyukurnya bahwa ya kita harus lihat sisi lain, di meja makan sudah disiapkan ya apa yang harus dikonsumsi oleh seorang pendeta yang akan Ya. melayani. Dari situ kami itu bersyukur yang tidak kami pikirkan, Pak. Ya, kalau dalam hal meja makan aja jemaat sudah siapkan dari awal, ya pasti jemaat akan menerima. Itu artinya bahwa jemaat menerima kehadiran kita ya. Welcome ya. Welcome gitu. Nah, apa yang tidak mungkin sih Bapak Ibu kalau dari meja makan saja Bapak Ibu sudah sediakan. Nah, itu yang membuat kita bersyukur, melangkah dan bagaimana belajar untuk menerima ya pelayanan di tempat ini. Kemudian tadi kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat, menginspirasi dan hari-hari dijalani menuju kepada penyambutan, lihat lagi, wah mimbarnya. Mimbarnya tinggi. Iya, mimbarnya. Tetapi sekarang dijalani luar biasa, nggak memandang mimbarnya, ya, tapi memandang kasih Tuhan itu loh, yang harus diberitakan di atas mimbar itu. Ya, karena namanya juga Bukit Kasih. Bukit, Tinggi ya Bu, iya, Bukit. Bukit Kasih. Ya, inilah kehidupan jemaat dan saya percaya Tuhan sudah menghadirkan jemaat ini, pasti Tuhan juga memberkati jemaat ini. Kira-kira sudah berapa lama Bu di Bukit Kasih? Saya Sampai saat ini? Januari Pak, per akhir Januari, berarti 10 bulan ya Pak? 10 bulan ya? Iya, 10 bulan saya ada di tempat ini. Ya. Baik Ibu Pendeta, kami juga sudah mengumpulkan ini beberapa pertanyaan dari jemaat yang ada 2 yang nanti akan ditanyakan secara live langsung dari jemaat. Tapi yang saya tanyakan ini adalah yang saya catat pertanyaan dari jemaat. Begini Bu, kalau Ibu Pendeta bisa kembali ke masa ketika Ibu pertama kali memutuskan untuk masuk ke sekolah teologi, kira-kira nasihat apa yang bisa Ibu sampaikan kepada diri Ibu sendiri saat itu? Nasihat apa ya? Nasihat untuk diri sendiri. Jangan terlalu peka. Jadi orang terlalu peka. Iya, nggak bisa lihat orang itu apa ya, oh dia ini, dan saya tuh tahu Pak, terkadang kalau saya melihat jemaat itu kemana dia ya? Saya tuh kan dari mimbar saya lihat satu-satu. Saya tahu siapa yang hadir. Terus beberapa waktu kok nggak ada ya, kemana ya? Saya bertanya, tapi saya belum tanyakan ke keluarganya, kemana ya, kemana? Ternyata masuk rumah sakit gitu ya. Jadi terus kemudian saya nggak bisa lihat orang itu apa ya dalam apa pergumulan gitu, cepat apa ya terlalu peka lah Pak, cepat untuk bagaimana terenyuh gitu. Tapi itulah sisi positifnya ya, untuk bisa ada dalam kepekaan itu bagaimana sebenarnya kita mau menaruh peduli ya. Jadi itu nasihat saya sih sebenarnya dari awal. Makanya ya, terlalu peka dengan papa merespon, tapi itulah jalan Tuhan yang terbaik ya. Iya, peka memang harus peka sih, belajar untuk peka. Dari peka itu ada respon yang kita keluarkan ya Bu. Ya, baik Ibu, pertanyaan berikutnya, selama Ibu melayani dan menjadi pendeta, lalu pengalaman apa yang paling berkesan dan paling menyenangkan, atau mungkin ada pengalaman yang paling sulit Bu? Saya ambil dari pengalaman sulit dulu ya Pak. Sulit ya. Dan itu menjadi hal yang menyenangkan. Menjadi satu hal yang maka tadi saya bilang, syukur lebih dahulu saya naikkan. Jadi itulah ya bagaimana Tuhan memproses itu, bahkan lewat cara orang tua ya, membawa saya kepada jalan untuk melayani Tuhan. Kesulitan itu diawali ketika pendeta GPIB itu penempatan pertama di pos Pelkes Pak, pos pelayanan dan kesaksian. Ya, iya, siapapun dia. Jadi tidak bisa langsung di kota, ya. Artinya pada zamannya saya ya Pak. Nah, 2 pos Pelkes Pak, dan saya juga tidak tahu biasanya itu hanya 1 pos dalam kurun waktu 5 tahun. Ya. Untuk 1 pos saja Pak menjalaninya
wah kapan ya hari berganti. Dan saya ada di pos yang pertama itu di Sumatera Utara. Saya pendeta jemaat pertama yang baru di situ, Pak. Ya, jadi dengan segala keadaan, bahkan untuk daerah kecamatannya itu pun hanya satu kendaraan, gitu ya. Dan itu pun masih di belakang gunung, jauh lah untuk menempuh ke sana. Pegang 3 pos, ya. Kemudian dengan orang-orang yang minim untuk berbahasa Indonesia, orang tuanya. Tetapi saya terbantu dengan anak-anaknya karena sekolah kan bisa untuk menerjemahkan. Tapi disitulah saya belajar bahasa mereka, budaya mereka. Dan rasanya itu berganti hari itu, bagaimana saya belajar juga untuk ke ladang, bagaimana saya juga belajar untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh mereka, petani ya Pak pada dasarnya. Dan ke ladang itu sebagai satu hal yang gitu. Ya karena kita nggak bisa, orang kota Pak, masuk ke desa, dan baru pertama kali ke ladang itu seperti kita pergi tuh ke mall, ke pasar itu, pasarnya pasar pekan kan Pak. Nah itu pun kendaraannya itu kendaraan-kendaraan yang sekali seminggu bisa dikatakan kotak sabun. Semua muatan ada di situ selain manusia, hasil kebun, ya hasil ternak. Nah itulah Pak kenapa iya bercampur. Ya, dan untuk pulang lagi masuk ke dalam itu kita harus menunggu mereka proses berdagang dulu Pak. Gitu di akhir pekan itu gitu kan, menuju ke induknya juga jarak tempuhnya lama. Nah itu, dan bersyukurnya masih diingat sinode Pak, jadi tidak sampai kurun waktu 5 tahun, 2,5 tahun dipindahkan. Dan pos yang kedua itu juga malah di sana nggak ada listrik Pak, di Kepulauan Riau. Dan saya tahu bagaimana saya harus naik kapal. Ya, tadi kan kotak sabun tuh mobilnya. Ini harus lewat laut lagi. Kepulauan Riau. Dan juga saya enggak tahu kalau masih ada Indonesia itu yang belum punya listrik. Dan saya ditempatkan di sana. Dan ketika baru datang itu, Bu Pendeta siap-siap ya, sebentar lagi lampunya mati. Saya pikir itu ya pergantian waktu itu. Hanya untuk sejenak, ternyata masih menggunakan genset Pak. Dan suku laut di sana. Ya, jadi nah sinyal pun anak-anak muda bersyukur. Sekarang bebas ya menggunakan wifi di sana, sudah tidak ada listrik, sinyal juga. Tetapi ya itulah harus dijalani Pak. Ya, harus menerima panggilan yang Tuhan percayakan. Kemudian juga tanahnya gambut, air merah. Air merah Pak seperti teh. Harus diterima. Tetapi Tuhan menyediakan, artinya alam itu menjadi tempat untuk kita bisa, ya saya belajar bagaimana menikmati apa yang ada, ya lewat alam itu. Kemudian juga bagaimana kondisi air yang seperti warnanya teh karena tanah gambut ya Pak. Ya. Tetapi saya melihat di sana orang penduduk asli sana aja sehat kok, gitu ya. Bahkan dengan air yang nggak dimasak. Gitu. Nah sayangnya karena saya tidak berani ya Pak, saya tidak berani untuk minum air. Memang dipisahkan Pak air yang untuk kebutuhan hari-hari, ya dengan air yang untuk mereka konsumsi. Pemakaian. Tetapi pada akhirnya saya juga diminta Bu Pendeta sebelum pindah minum. Dan saya lihat kuasa Tuhan itu memang luar biasa ya. Artinya bahwa anak-anak Tuhan itu dipelihara, gereja dihadirkannya untuk menyaksikan di sana bagaimana Tuhan itu berperan. Iya, jadi itu yang bisa menjawab. Sulit Pak, dari kesulitan itulah saya terus melihat, oh Tuhan itu baik. Sehingga akhirnya saya bergeser, inilah yang saya lihat bahwa, menjadi hal yang saat itu saya sulit menyenangkan. Kalau saya tidak ada di pos, saya mungkin nggak akan seperti ini, nggak tahu ceritanya. Ada anak-anak Tuhan loh yang ada di pos, yang bagaimana mereka untuk mempertahankan iman, tapi kondisinya seperti itu, ya. Jadi itu Pak, saya berangkat dari kesulitan maka saya bisa melihat itu hal yang menyenangkan. Ya. Iya, sehingga bagaimana
Tuhan itu sebenarnya itu tadi dengan cara memutar kita, dengan cara mau mengikis kehidupan kita. Itu ada hal yang ingin Tuhan mau untuk kita lihat sebenarnya. Ya, baik Ibu. Kemudian selama Ibu melayani, talenta apa atau kemampuan apa yang Ibu rasa paling Tuhan pakai dalam pelayanan Ibu? Talenta dan kemampuan apa? Mungkin ada. Iya, berangkat dari kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dalam pelayanan tadi, Pak. Ya. Di pos utamanya, pos Polkes ya. Disitulah ketika berada di tengah-tengah jemaat yang saya rasakan kemampuan adalah bagaimana saya ya itu juga belajar ya, memiliki kepekaan. Ya. Kepekaan apa yang dialami jemaat, apa yang dirasakan, ya kemudian untuk belajar untuk mendengar Pak, belajar untuk menerima, ya itu. Kalau menyanyi nggak ada tuh talenta di situ Pak. Jadi lebih kepada bagaimana saya belajar untuk peka ya Pak dengan keadaan, kondisi jemaat, apa yang jadi pergumulan mereka, lalu bagaimana ya caranya untuk bisa menopang mereka. Gitu. Maka sebenarnya jalan perkunjungan itu ya penting ya Pak untuk kita memahami kehidupan jemaat ya. Itu sih Pak yang saya rasa kemampuan saya dalam melayani. Ya. Nah, iya. Baik Ibu, ini pertanyaan berikutnya. Adakah tokoh rohani atau buku selain Alkitab yang banyak mempengaruhi cara Ibu baik melayani maupun berkhotbah? Itu Bu. Tokoh rohani ya terlebih orang tua saya Pak. Orang tua. Iya, papa mama. Ya, karena sebagaimana kehidupan mereka itu ya bukannya untuk apa ya, karena itu orang tua saya enggak, tapi karena itulah yang saya lihat. Walaupun sebagai seorang, apalagi seorang apa ya, untuk mengadili ya Pak, menghakimi, Ya, hakim itu kan perlu pertolongan Tuhan, ya kekuatan dalam menangani perkara, sehingga perlu pertolongan Tuhan dalam arti bahwa doa itu, bayangkan kita waktu itu masih kecil-kecil gitu kan, selalu dibangunin Pak, ya waktunya tidur, baik jam 2, jam 3, bangun, berdoa. Gitu. Jadi itu menjadi satu kebiasaan, kekuatan sih Pak. Ya, tokoh rohani utamanya orang tua saya. Iya Pak. Dan Yesus Pak yang utama. Ya. Yesus. Ya bagi saya ya, dan mungkin itu ya pastilah. Tapi bagi saya ya Yesus, karena itulah yang saya beritakan dan juga bagaimana saya kemudian menghayati dan kemudian saya harus mempraktekkan. Tidak mudah karena hidup ini kan harus diselesaikan ya Pak. Ya. Sehingga kita harus selesai dengan diri sendiri dulu. Bagaimana kita harus menjadi teladan dalam kehidupan orang lain. Ya itu. Jadi Yesus Pak yang memang sungguh-sungguh. Yesus dan orang tua ya Pak. Iya. Ya? Atau ada buku mungkin? Buku. Sesuatu buku? Enggak. Ya. Iya. Dan juga mungkin Mother Teresa. Pak, Mother Teresa dengan kehidupannya, bagaimana dia menyatakan kasih yang tanpa batas, ya tindakan nyata, dia merengkuh, ya mereka yang tersisihkan seperti pribadi Yesus. Dan juga rektor saya dulu di UKSW, Pendeta Prof. John Titaley. Wow, luar biasa, beliau cerdas, beliau juga sosok yang sederhana tapi rendah hati. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan beliau, sosial, gerejawi, ya akademik juga. Ya dari situ Pak, saya bisa melihat tokoh-tokoh ini paling tidak menginspirasi kehidupan kita, walaupun masih jauh, masih banyak yang harus diselesaikan dalam diri. Baik. Bagaimana Ibu cara Ibu membagi waktu dan juga menjaga keseimbangan antara pelayanan di gereja dengan kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga?
Gimana? Cara membagi waktu, wow, untuk menjaga keseimbangan ya perlu ya Pak, seimbang, nggak harus salah satu fokus gitu ya. Dan dalam hal ini untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga termasuk pelayanan. Ya, tahu dengan tahu apa yang menjadi schedule-nya ya Pak. Dalam pelayanan itu kan sudah pasti ini apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau kita sesuai ya dengan alur itu, ya pasti untuk kehidupan pribadi juga kita bisa sisipkan di sana. Apalagi keluarga ya Pak. Yang terutama ya kan kita terpanggil untuk melayani Pak. Ya, Tuhan juga katakan bagaimana kita diminta untuk melayani Tuhan dan disitulah Dia juga akan mengatur bagaimana kita bisa juga, Menyeimbangkan. iya, bisa kepada pribadi juga terlayani, kepada keluarga juga bisa. Yang penting sesuai Pak dengan apa yang menjadi alur itu, ya. Seperti itu sih, Pak Boy. Ya, baik Ibu Pendeta, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa pemirsa di rumah juga ada yang bertanya, jemaat. Nah, pertanyaan jemaat, Ibu bisa jawab Bu ya. Silakan untuk pertanyaan dari jemaat. Shalom, perkenalkan saya Maria Mustamu, majelis dari Sektor Pelayanan 1 di GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta Margaret. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap kehidupan iman jemaat saat ini? Apakah membawa dampak yang positif atau justru tantangan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, realita ya Pak, sekarang ada di dalam dunia digitalisasi, teknologi, orang sudah banyak menggunakan media sosial, ya pasti akan membawa hal yang positif kalau kita memandangnya atau menggunakannya secara positif Pak. Iya, menggunakannya secara positif. Ada banyak hal yang bisa kita terima di media sosial itu sebagai hal yang membangun kehidupan kita maupun iman kita. Dan kita lihat anak-anak Tuhan sekarang juga bisa ya Pak, dunianya mereka untuk menggunakan teknologi. Kembali ke pribadinya sih Pak, bagaimana kehidupan kita itu menggunakan teknologi itu, media sosial itu, kita mau dihantarkan kepada hal yang positif atau yang sebaliknya. Tapi kalau kita lihat Pak, di GPIB, saya mau mengarahkan kepada sahabat Sapa BK ya, Suara dan Pelayanan Anak Tuhan. Di GPIB itu ada morning call loh. Morning call. Iya, net call. Lihat aja situsnya itu di YouTube. Itu hal yang positif. Ya, ada radio GPIB. Ya, selain Bapak Ibu juga menggunakan hal-hal lain ya terkait media sosial ini. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang baca Alkitab ya Bu ya. Komunitas baca Alkitab. Komunitas baca Alkitab. Iya. Itu kan hal positif, Pak. Iya. Nah, kemudian ada juga tantangannya. Ya, pasti Pak, ada juga tantangannya bahwa bagaimana kita menggunakan media sosial itu, ya apakah dengan bijaksana, ya apakah dengan berhikmat, ya bisa saja menggoyahkan kehidupan beriman kita, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, firman Tuhan yang baru-baru ini dalam kitab Yudas. Ya, bisa saja bagaimana kita ada di dunia sosial, mayantara ya, media sosial. Ya, apakah kita tetap mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, jangan sampai dengan apa yang menjadi masalah pribadi ataupun orang lain kita ceritakan. Kita jelek-jelekkan orang di sana, gitu kan? Kita menghakimi orang di sana, kan itu tantangan siapa diri sendiri dulu Pak. Iya kan? Bagaimana kehidupan, maka dikatakan pertahankan iman. Iman itu kepada siapa? Kristus. Sifat Kristus itu apa? Kasih, gitu kan. Gunakan media sosial itu ya untuk menyatakan kehidupan yang diberkati Tuhan, Pak. Ya, jadi tantangan juga Pak, positif, tapi menantang kita bisa nggak menggunakan ini dengan baik, menjadi berkat Tuhan yang dimuliakan, gitu kan.
atau jangan sampai menggoyahkan iman kita, menyangkal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, Pak. Ya kan ada banyak informasi yang juga menggoyahkan iman kita, mungkin Allah Tritunggal, ya, memprovokasi kita, terpancing enggak. Nah, seperti itu, Pak. Pengaruh teknologi ya, Pak. Ya. Bisa positif, bisa juga menjadi hal yang menantang. Kembali lagi kepada pribadi, Pak. Bagaimana kita merespon iman itu di dalam Kristus dan menggunakan media sosial itu sebagai satu hal yang Tuhan memang berikan, bermanfaat, dan tentunya membangun kehidupan beriman saya dan juga bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Selamat pagi, saya Fatkur dari Pelkat PT. Saya menanyakan kepada Ibu Pendeta bagaimana cara jemaat bisa benar-benar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya menerapkan di gereja, tetapi juga melakukan dalam tindakan nyata. Terima kasih. Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu panggilan kita ya Pak. Panggilan. Realitasnya nggak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, karena ya kehidupan ini seringkali ya apa yang menjadi harapan kita gitu ya. Jadi ya kembali lagi Ibu Bapak, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Hayati itu Ibu Bapak. Hal yang simpel ya, ketika kita bangun pagi, kita membuka mata, kita masih menghirup udara yang segar, itu kasih Tuhan loh dalam kehidupan kita. Hidup ini karena anugerah, hayati itu Ibu Bapak. Ketika kita boleh hadir sampai saat ini, di sana itu ada banyak jalan yang terjal, menurun, ya tikungan dan sebagainya. Tapi kan Tuhan masih memelihara, Pak. Yeah. Dalam penghayatan itu, bagaimana sebenarnya kita dimampukan ya, Pak? Bukan hanya menjadi pendengar. Ya, kadang kita ini mendengar juga enggak Masuk kiri keluar kanan. Iya. Tidak bertekun. Tetapi mendengar untuk melakukan. Menurut saya, penghayatan yang sungguh kepada Allah Tritunggal itu membangun kita untuk mau melakukan, Pak. Melakukan firman Tuhan. Walaupun dari hal kecil dan sederhana, Pak. Ya, dari hal yang kecil dan sederhana, bukan yang terus harus besar gitu. Dari apa yang bisa kita lakukan, dengan itu menunjukkan bahwa bersaksi ya tentang kebaikan Tuhan yang sudah memelihara, memampukan saya untuk melewati kehidupan ini. Ya kan firman juga tegaskan bahwa kita ini lebih dari pemenang loh Bapak Ibu. Saksikan itu. Maka kenapa Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan? Ya karena dia sudah berkarya dalam kehidupan kita, memberikan kemenangan bagi kita kan Pak? Ya, jadi jangan hanya menjadi pendengar, lalu penonton, ya. Lalu bagaimana kita menilai orang. Menilai orang. Hayati kuasa Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita selesai dengan diri kita. Kikis itu semua hal itu penderitaan mengikis kita Pak. Ya, supaya bagaimana sebenarnya kita bukan hanya menjadi pendengar, penonton, tapi kita menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi itu melakukan pelaku firman. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Selagi masih ada kesempatan. Hidup ini karena perkenanan Tuhan. Jadi lakukanlah hal-hal yang diperkenankan Tuhan. Ya. Baik, rekan-rekan Sapa BK, tadi ada 2 pertanyaan dari jemaat secara langsung yang sudah Ibu jawab tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih buat 2 pertanyaan tadi, dan kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa pesan dan nasihat Ibu Pendeta untuk jemaat yang sulit menyeimbangkan antara pekerjaan, tanggung jawab hidup, dan waktu untuk beribadah atau melayani? Menyeimbangkan, bagaimana cara? Sulit untuk menyeimbangkan ya, antara kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab, dan waktu beribadah. Seperti Bapak Ibu, tubuh jasmani ini kan ada waktunya. Kita perlu makan, kita perlu istirahat, ya kan? Jadi demikianlah kehidupan kita ya, untuk bisa tahu mana waktu untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah.
bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, atau untuk me time ya, hidupku Me time. aku iya seperti itulah Bapak Ibu. Kan nggak mungkin kita menahan-nahan perut kalau kita lapar kan Bapak Ibu. Iya, iya. Nggak mungkin kita menahan rasa kantuk kita ketika kita mengantuk. Jadi hukum alam itu kan memanggil kita untuk, oh ya saya perlu makan, lalu saya perlu istirahat, gitu kan. Demikian seperti saya katakan tadi, bagaimana tentang pribadi ya, itu memang harus belajar Bapak Ibu, belajar untuk kita bisa menggunakan waktu. Hidup ini perlu seimbang Bapak Ibu, nggak boleh harus berat sebelah, nanti akan timpang dan kita pada akhirnya nggak mampu. Ya, hidup ini memang kita perlu untuk bekerja, untuk diri sendiri, tapi nggak bisa juga lepas dari Tuhan. Karena kehidupan ini datangnya dari Tuhan. Ya, mungkin ada yang mengatakan, aduh, waktu ini gimana ya, saya sudah mengaturnya, tapi kok untuk ibadah kok nggak bisa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ya ketika mungkin di waktu itu tidak ada, paling tidak di rumah tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau ada waktu, sambutlah itu untuk memenuhi panggilan Tuhan, hadir dalam persekutuan. Kan firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah kan, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu, bukan kita kekurangan waktu, tapi waktu itu Tuhan berikan untuk bagaimana kita mengatur, kita kembali ya Pak, mengatur. Semua itu sudah jelas kok Bapak Ibu. Ya, dari kita bangun pagi, jam-jam berapa kita melakukan pekerjaan. Lalu di antara itu bagaimana kita juga perlu untuk merefresh diri kita, ya. Dan jangan mengabaikan juga Tuhan itu. Karena hidup ini dari Tuhan, semua sumber itu dari Tuhan. Dan kemudian kemuliaan itu bagi Tuhan, segala kuasa ada padanya. Itu menyeimbangkan. Cara menyeimbangkan. Iya. Ya, jadi jangan terus kepada satu sisi aja Bapak Ibu. Ya, tahu memaknai bahwa kehidupan ini ya kita tahu, oh ini harus ini tek. Ada porsi-porsi yang harus kita penuhi juga. Iya, ada porsinya. Ya, baik. Ibu supaya hidup lahiriah seimbang, jasmani seimbang, rohani juga seimbang. Iya. Demikian. Ya. Baik, rekan-rekan Sapa BK dan Ibu Pendeta, kita semua tadi sudah mendengar percakapan tanya jawab 10 pertanyaan. Dan rekan-rekan sekalian, kisah dan nasihat yang sangat berharga dari Ibu Pendeta Margaret tentang perjalanan pelayanan, juga tantangan dan sukacita yang dialami selama bertahun-tahun itu sudah kita dengarkan bersama. Dan semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk kita tetap setia dalam melayani dan kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Ibu Pendeta ada semacam closing statement sebelum kita menutup podcast kita pada saat ini. Terima kasih Pak Boy untuk kesempatan saya boleh ada di podcast Sapa BK, Suara dan Pelayanan Anak Tuhan Bukit Kasih Surabaya. Terima kasih untuk tim podcast Sapa BK. Tuhan berkati karya layannya ya. Juga bersama dengan Ketua 5 PHMJ yang membidangi Inforkom Litbang. Terima kasih PHMJ juga yang sudah mendukung program ini. Dan kiranya menjadi berkat bagi jemaat. Closing statement-nya dalam kitab 2 Korintus pasal 12, Pak. 2 Korintus pasal 12. Pada ayatnya yang ke-9, Bapak, Ibu, dan anak-anak Sapa BK dimanapun berada. Ya, saya menjadikan firman Tuhan ini juga sebagai hal yang memberikan kekuatan untuk memampukan saya bersyukur. Firman Tuhan begini Pak bunyinya. Ya. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah untuk bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu,
aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi hidup ini, ibu bapak, anak-anak, Pak Boyke, adalah karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Maka apapun yang kita alami, mungkin kita penuh dengan pergumulan, kesulitan hidup, perjuangan, tetaplah semangat karena cukup kasih karunia Tuhan berikan bagi dia tahu. Kalau dia katakan cukup, itu berarti lebih. Ya, dia memberikan segala sesuatunya, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak terlintas dalam kehidupan kita, dia sudah sediakan dan akan dia sediakan ketika kita tetap hidup beriman kepada dia, Pak. Terus berpengharapan kepada dia. Dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya, jadi tetaplah semangat ibu bapak menjalani kehidupan, menyambutnya dengan penuh syukur. Ya, nyatakanlah kehidupan ya yang sudah diberkati Tuhan ini. Dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya kehidupan yang bukan hanya sukacita pastinya ya Pak, hidup yang diberkati ini, tapi juga ada penderitaan, ada pergumulan, tantangan kehidupan beriman, itu proses ibu bapak. Jangan menghindar. Tuhan mau pakai jalan itu mungkin untuk kita bisa memutar ya. Ya mungkin di sana menurut kita baik, tapi belum tentu Tuhan sudah tahu, mungkin mendatangkan celaka. Ya, maka harus dibentuk dulu, diproses. Lihatlah kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, apa yang tidak mungkin untuk kini dan masa depan. Tuhan memberkati Ibu Bapak, anak-anak, Pak Boyke, demikian. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Margaret atas waktu dan sharing yang luar biasa. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya Boyke, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati.